Tunggu, Bu. This call is now being Ya, recorded. di-unmute ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Ya. Masih bersemangat? Malam. Semangat. Semangat. Semangat, Bu. Selamat malam, Bu. Kita masuk hari keempat, ya. Hari keempat, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke sana, kita awali dulu latihan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, untuk mengefektifkan waktu ya, kita nanti speaking di tengah-tengah ya, Pak. Oh, di tengah boleh, siap. Ya. Saya izinkan saya membagikan layar. Sebentar. Ya. Bisa terlihat? Bisa. Ya. Terlihat Nah, ya. Ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Ya. Nah, tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, peserta dapat memahami konsep dan ruangan lingkup capaian pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua, peserta dapat memahami fase capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin memulai dulu ya, refleksi dari diri kita sendiri. Mungkin pertanyaannya, bagaimana Bapak atau Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Ya, saya ingin bertanya dulu pada Bapak dan Ibu, kira-kira apa gitu, ketika merumuskan tujuan dalam proses kegiatan bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Baik, ada yang mau berbagi ide? Pak Rudi? Kurang jelas, Bu. Diulangi lagi, kurang jelas. Jadi sebelum masuk materi inti, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu sini, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pembelajaran Bapak Ibu ampuh ya dalam proses kegiatan. Jadi bagaimana Bapak merumuskan ya, Pak Rudi? Tujuan pembelajaran. Ya. Dari mana Bapak bisa merumuskan tujuan pembelajaran? Kalau menurut saya, merumuskan tujuan pelajaran pada mata pelajaran pada kegiatan itu pertama, kalau di Kurtilas atau KTSP itu biasanya dari pertama itu KI dulu ya. Setelah KI baru KD. Setelah KD tujuan pembelajaran yaitu menyakup ada dari silabus, mungkin dari kalau menurut saya itu aja, Bu. Ya, benar. Gimana Bu Dede mau menambahkan? Merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang diambil disesuaikan dengan karakteristik didiknya, Bu. Baik. Jadi melihat perkembangan juga ya. Ya, bagus ya pendapatnya. Jadi ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu, tadi benar apa yang dikatakan Pak Rudi, merunut dari KI dan KD. Gitu ya. Setelah nanti kita merunutkannya ke tujuan pembelajaran. Baik, pertanyaan kedua, sebelum kita mempelajari lebih jauh ya tentang capaian pembelajaran,
mari kita petakan terlebih dahulu harapan Bapak Ibu terkait memahami modul pembelajaran ini. Kira-kira apa harapan Ibu Dede? Silakan. Bu Deti, boleh? Bisa diulang, Bu? Ininya suaranya tidak terdengar jelas, Bu. Iya. Harapan Bapak Ibu dalam memahami modul ini apa? Setelah apa? Untuk memahami modul ini apa harapannya? Ketika mempelajari modul ini, maaf. Harapannya. Harapan saya ketika mempelajari modul ini, mudah-mudahan saya bisa merumuskan apa yang belajar sesuai dengan karakter tadi itu, Bu. Itu saya harap. Ya. Pak Rudi, ini mana Pak Rudi? Ya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya izinkan saya men-share kembali ya. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Kita akan apa yang akan dibahas di pelatihan hari ini ya. Yang pertama ini ada tiga hal. Yang pertama apa itu capaian pembelajaran? Yang kedua tujuan capaian pembelajaran? Dan yang ketiga prinsip capaian pembelajaran. Jadi inilah yang akan kita bahas di pelatihan hari ini. Ya. Nah, sebagai pengantarnya kita akan merujuk dulu kepada apa itu tujuan utama dari pendidikan Indonesia. Ya. Bahwa harus kita ketahui bahwa tujuan utamanya yaitu membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Jadi ini ya Pak, Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Maka kita selaku orang tua, guru, siswa, pemangku kepentingan. Nah, semua komponen tadi ini memiliki pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendak dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Begitu ya Pak. Jadi harus disamakan dulu pemahaman kita. Baik itu guru, siswa, orang tua, tentang pengetahuan sikap dan keterampilan apa yang ingin dicapai oleh anak di setiap tahapan perkembangan usianya. Itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Iya. Ya. Sekarang masuk ke konsep apa itu capaian pembelajaran. Nah, dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 998 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran ini merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi besar. Nah, benar tadi ya yang dikatakan oleh Pak Rudi. Iya. Jadi capaian pembelajaran ini termasuk turunan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Iya. Nah, di sini sehingga CP ya atau capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Gitu. Dengan kata lain ini ya. Capaian pembelajaran ini merupakan alternatif dalam deskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Atau dikenal juga dengan istilah learning achievement
atau achievement standard atau learning outcome. Nah, ini ya tentang capaian pembelajaran. Ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan boleh atau cari pendapat? Atau kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya ya. Boleh. Ya. Bu. Ya. Kita masuk sekarang ke tujuan capaian pembelajaran. Ya. Nah, karena kita ada di fase D ya, untuk usia 7 sampai kelas 9 SMP. Nah, di sini kita masuk ke tujuan capaian tahap kedua. Capaian pembelajaran tadi menunjukkan kemajuan belajar ya, yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat ya, yang bisa digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Nah, di sini capaian pembelajaran ini bersama dengan tadi ya kriteria penilaian harus mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Jadi harus terukur gitu ya, sampai anak bisa menyebutkan alfabet. Ini untuk fase SD misalkan ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Ya. Jadi pencapaian CAPAI ini hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan nanti harus didemonstrasikan dalam kehidupan yang gitu Ibu ya. Kita sudah mencapai menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip pembelajaran. Di sini ada 2 prinsip pembelajaran. Yang pertama, bahwa prinsip pembelajaran itu harus terukur dan spesifik. Jadi ada targetan Pak ya. Setelah kita mengajar kelas 7, tahu apa kompetensi apa yang harus dimiliki oleh kelas 7. Misalkan anak sudah bisa menyapa orang lain ketika di pagi hari ya, ketika di siang hari dan di sore hari. Jadi terukur dan spesifik. Ya, apa saja yang harus dicapai di kelas 7. Jadi harus terukur dan spesifik. Kemudian yang kedua, harus fleksibel. Maksudnya di sini sesuai dengan tahap belajar. Seringkali ya. Nih Bapak Ibu, kejadian di lapangan. Kita belajar ini dirasa sebuah perlombaan. Jadi bukan proses ini. Kalau perlombaan kan nanti diambil siapa yang memenangkan. Nah, sedangkan kalau proses kita akan lebih menghargai bukan hanya nilai tapi prosesnya itu ya. Jadi kurikulum ini harus disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu saja, bukan pemahaman atau penguasaan ya. Padahal kita tahu bahwa siswa ini memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas sebuah konsep. Begitu Bapak ya, tentang prinsip capaian pembelajaran. Sampai sana mungkin materi yang bisa saya sampaikan ya hari ini. Silahkan kalau ada yang mau membuka sharing informasi atau menambahkan, boleh. Izin saya untuk meng-close ini ya. Enggak. Bu Deti, Bu Dede, Pak Rudi, ada yang mau dibagi informasi atau menambahkan, boleh? Bu Deti mungkin. Mangga Bu Deti. Jangan saya terus. Bu Deti. Jadi kalau diibaratkan capaian pembelajaran ini seperti peta. Ya. Jadi kan petunjuk arah nih. Kita mau ke Bandung. Melewati mana dulu kan?
Tidak mungkin kita dari Garut ujuk-ujuk ceng ke Bandung. Pasti melewati dulu Leles, Kadungora. Seperti itulah tahapan pembelajaran. Jadi harus beruntun, gitu ya. Seperti itu. Cukup? Mau bertanya, Bu? Ya, boleh Bu Kak Lawi. Rudi. Kalau misalnya tujuan pembelajaran tidak beruntun gimana? Contohnya kalau kita membuat RPP. Iya, iya. Karena RPP kan misalnya tidak mencakup kepada silabus. Misalnya acak-acakan gitu. Misalnya nomor A seharusnya A menjadi B gitu. Atau harus gimana gitu tuh? Harus beruntun atau gimana? Terima kasih. Ya. Tentu Pak Rudi karena kita menyelesaikan tahap perkembangan anak, diharapkan dia harus beruntun juga. Seperti misalkan kita mengajarkan anak bisa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Tentu kan anak harus mengenal dulu alfabet pengucapannya seperti apa, perkataannya bagaimana. Kan gitu ya. Saya kira itu pun kalau misalnya kita langsung mengejar akhir gitu ya tanpa melihat potensi anak sebelumnya nanti akan terjadi jomplang. Ya, anak jadi kebingungan. Jadi harus beruntun. Oke, siap. Makasih Bu itu informasinya. Mangga Bu Deti, Bu Dede ada yang mau ditambahkan Bu Dede? Silakan. Mungkin sudah cukup jelas pemaparan Ya, alhamdulillah. pembelajaran. Ada yang mau ice breaking? Maaf. Boleh saya, Bu? Saya. Boleh, silakan Pak Rudi. Gampang ya. Oke. Ice breakingnya itu gampang ya. Karena kita udah malam ya. Iya. Oh iya. Kita mengucapkan semangat aja. Bisa nggak? Iya, baik, Semangat. siap. Jadi gini. Semangat. Semangat. Bisa? Gitu. Semangat ya, Bu. Iya. Oke, coba. Tepuk. Ya, oke. Tepuk semangat. Se. Semangat. Ngat. Semangat. Iya, itu aja Bu lah. Simpel. Iya benar. Terima kasih Pak Rudi ya. Jadi memberikan energi semangat walaupun tadi sudah malam ya. Tadi saya menyapanya siang Pak. Biar nanti terlihat semangat gitu ya, masih semangat. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sharing ilmu hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa diterapkan nanti di belakang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Iya. Stop dulu ya. Nah.